Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, malam ini saya memeluk bantal. Bantal ini bisa multifungsi. Saya kalau ngantuk tidur tinggal memakai bantal. Tetapi kalau saya sedang marah, galau, jengkel, maka saya pukuli bantal ini. Kau harus sekaligus sebagai ekspresi katarsis, yaitu pelepasan dari emosi kita supaya tidak ngampet, tidak nahan dalam hati. Healing memori, penyembuhan luka-luka batin, keluarkan semua. Kemarahan kalau tidak bisa di-manage akan menjadi celaka karena kita pasti akan melukai orang lain. Kita pasti akan memaki orang lain. Kita pasti akan sungguh menuduh orang lain. Dan itu yang harus kita hindari. Karena kita sebagai manusia yang punya akal budi harus bisa memanage, mengatur emosi kita. Jangan sampai marah-marah. Kadang saya melihat orang-orang tiba-tiba histeris, tidak tahan, dia maki-maki. Dan apa yang terjadi? Melihat nyamuk pun langsung ngamuk. Bau obat nyamuk. Karena apa? Melihat nyamuk yang semprot sekali cukup. Karena kita jengkel, maka semprotnya harus menghabiskan satu kaleng ini. Karena ekspresi kejengkelan kita. Mukul sekali cukup karena kita jengkel tertahan berkali-kali. Itu kemarahan yang tidak bisa kita manage, kita atur. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini bicara tentang Yesus yang menunjukkan bahwa hukum Taurat adalah sesuatu yang menjadi standar utama untuk kesucian. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih dari orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, yaitu mengikuti Taurat, maka kamu tidak masuk kerajaan Allah. Dalam Taurat dikatakan, jangan membunuh. Nah, kalau kamu sekedar tidak membunuh secara fisik, itu tidak cukup karena jarang orang membunuh. Tetapi banyak orang membunuh karakter. Orang bisa memaki, kamu jahil, kamu kafir. Itu dalam Injil. Tetapi kalau sekarang kita zaman sekarang ini bisa cukur minyak, atau bisa anjerit, atau bisa maki-maki. Dan itu sudah ekspresi di mana kita melukai orang lain. Dan itu bisa terjadi dalam diri kita. Dan Yesus mengatakan bahwa kalau seperti itu, kamu sudah membunuh orang, membunuh karakter. Ketika kita mulai membicarakan orang lain yang tidak hadir, dan khususnya kejelekan-kejelekan orang lain, di situ kita membunuh karakter orang itu tanpa bisa membela diri. Saudara-saudari yang terkasih, ternyata apa yang tertulis dalam Taurat, jangan membunuh, itu simple, tetapi terjemahannya banyak. Kalau kita hanya cukup tidak membunuh, itu tidak cukup dan tidak akan selamat. Kita harus lebih sempurna, harus memahami di balik hukum jangan membunuh itu, supaya kita tidak melanggarnya. Bahwa ketika kita sudah mulai menyakiti orang lain, ketika kita sudah mulai menyerang orang lain di depan umum, disitulah kita sudah membunuh orang tersebut. Dalam satu grup WhatsApp itu ada kelompok yang mencoba memancing untuk menjelek-jelekkan orang lain. Tetapi orang itu tidak hadir, bukan menjadi anggota WA tersebut, WA grup tersebut. Maka kemudian orang mulai panas, mulai tertarik untuk membuka kelemahan-kelemahan atau juga cacat-cacat orang tersebut. Kemudian ada orang yang nyeletuk.
Saya tidak setuju kalau orangnya tidak menjadi anggota grup ini, kita menjelek-jelekkan. Maka itu tidak fair, orangnya tidak bisa membela diri. Maka terjadi pro kontra, ada yang mengatakan, loh kalau begitu kita sudah kemarin menjelek-jelekkan orang lain, yaitu public figure. Dia tidak hadir di grup kita. Terus ada yang mengatakan, loh itu kalau public figure itu omongan umum, rahasia umum. Tetapi kalau kita menjelekkan teman kita atau orang yang kita kenal dan tidak menjadi anggota grup itu, maka kita sudah membunuh karakternya. Maka kemudian anggota grup itu punya kesepakatan. Kalau ada pembicaraan yang mencoba mengkuliti, mengkritisi, menjelek-jelekkan seseorang yang dikenal atau bahkan menjadi anggota dari kelompok itu tetapi tidak masuk menjadi grup WA-nya, maka harus di stop, harus ditegur supaya tidak berlarut-larut dalam menjelekkan orang tersebut. Orang yang tidak hadir, yang tidak bisa membela diri. Maka saudara-saudari yang terkasih, jangan kita sempurna hanya berdasarkan aturan dasar saja, tetapi kita harus memahami aturan itu dan menggapai kesempurnaan melebihi aturan itu. Kalau kita tidak boleh membunuh, kita pun juga tidak boleh membunuh karakter orang itu. Tidak boleh membicarakannya di dalam gelap, di dalam ketidakhadirannya, yang artinya menyerang integritas dan karakternya. Orang lain akan menilai negatif orang tersebut tanpa mengalami sendiri, hanya pengaruh dari cerita kita. Maka saudara-saudari yang terkasih, salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.